Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tes dulu audionya ya. Oke, selamat datang teman-teman di Live Tower Volley Indonesia. Apa kabarnya? Oke. Boleh dibantu ya, suara saya sudah terdengar belum? Kita cek dulu audionya sebelum nanti kita mulai untuk sesi ngobrolnya dengan narasumber kita yang seru ya, insya Allah, karena pengalamannya langsung nih dari lapangan. Langsung 50 orang, alhamdulillah, rame banget nih. Jelas, baik, bismillah. Langsung saja tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat sampai pada malam hari ini ya. Saya lihat beberapa nama sudah familiar ya, istiqomah buat selalu upgrade diri, buat selalu coba untuk menggali dan menggali lagi dari setiap ilmu-ilmu yang belum diketahui. Khususnya kalau di Ta'aruf Indonesia adalah ilmu-ilmu dalam rangka persiapan ta'aruf sampai persiapan pernikahan gitu. Dan ini semua kami suguhkan gitu karena memang kenyataannya ya di masyarakat kita gitu, banyak orang yang menikah itu tidak diawali dengan ilmu gitu. Memang tidak sepenuhnya salah pelakunya pribadi ya, karena kita juga sadar bahwa di lingkungan kita saat ini sangat minimal sekali platform-platform ataupun fasilitas ya yang dapat diakses oleh teman-teman. Adapun dari KUA misalnya, itu hanya memang mereka untuk yang udah daftar mau nikah gitu, nanti ada pembekalannya gitu. Nah, bagi yang belum mau daftar nikah, mau siap-siap jauh-jauh hari, di mana dong gitu. Nah, itu nggak tahu harus di mana gitu. Nah, maka tadi itu Ta'aruf Indonesia hadir, yang semoga teman-teman semua di sini bagi yang sudah siap nikah, udah matang banget nih, pokoknya tinggal nikah aja, insya Allah udah siap mental, siap ilmu, siap segalanya gitu. Boleh langsung download aja aplikasinya, ada di bio ya. Kamu bisa download aplikasinya, terus isi CV-nya, ikuti alur registrasinya. Nah, nanti bisa langsung untuk memulai bertaaruf. Bagi yang belum siap ya, maka bisa pantengin, follow dulu aja Instagramnya, ikuti setiap update-nya. Setiap hari kita ada konten, kemudian setiap pekannya kita ada event-event seperti malam hari ini, live Instagram yang memang membahas topik-topik seputar kajian pranikah seperti itu. Dan semoga itu semua bisa membantu teman-teman ya dalam mempersiapkan baik yang mau siap-siap mau ta'aruf ataupun siap-siap mau nikah. Semua itu semoga bisa ditemukan jawabannya di sini. Dan buat teman-teman semua yang nantinya ingin bertanya ya, topik kita malam hari ini akan membahas, lebih kita kerucutkan soal konten nadhor. Nah, mungkin ada beberapa yang baru dengar ya, nadhor itu apa gitu. Nadhor itu adalah pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang bersepakat untuk bertaaruf untuk kegiatan, satu melihat, kedua menganalisis ya dari segala gerak-geriknya, ketiga juga untuk saling melakukan interaksi tanya jawab. Nah, kalau di Ta'aruf Indonesia ada dua metode, pertama online, kedua offline gitu. Nah, jadi teman-teman yang pernah nadhor di Ta'aruf ini mungkin boleh kasih pendapatnya gimana, pengalamannya. Buat yang belum, simak aja karena kurang lebih ini semua akan memberikan gambaran tentang gimana sih proses nadhor itu dijalani. Seperti itu. Dan insya Allah kita akan dibersamai oleh salah satu mitra Ta'aruf Indonesia. Jadi kalau mitra Ta'aruf Indonesia adalah orang yang nantinya bertindak sebagai fasilitator ta'aruf ya.
di 17 kota di seluruh Indonesia yang ada layanan ta'aruf Indonesianya. Jadi buat teman-teman yang tinggal di 17 kota layanan, itu sangat mungkin sekali untuk melakukan ta'aruf secara offline dengan didampingi oleh ustadz maupun fasilitator dari ta'aruf online Indonesia. Nah, ini ada dari Kak Dina ya, Masya Allah. Allah Maha Baik, baru mau nador ada tema ini, Alhamdulillah. Nah, semoga Mbak Dina bisa dapat banyak jawaban yang dibutuhkan ya. Oke. Wah, langsung pertanyaannya berat-berat. Baik teman-teman semua ya, kita langsung saja undang narasumber kita malam hari ini, Ustadz Fuad. Apakah sudah hadir nih? Kita coba lihat ya. Oke. Boleh request Ustadz kalau udah ada. Jadi kita akan ngobrol dengan salah satu tadi kepotong ya. Ustadz Aga kalau sudah ada boleh request ya, nanti saya ACC buat bisa kita ngobrol bareng. Jadi kita akan ngobrol dengan salah satu wilayah regionalnya di Bogor. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di Bogor sangat punya kemungkinan ketika Nazar ketemu sama beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata agak capek ya, kegiatannya full tapi alhamdulillah loh mau membersamai kita semua ya. Ustaz, Ya, mungkin ya. boleh kenalan dulu nih, kenalan singkat, siapa ini antum, aktivitas kesehariannya seperti apa gitu. Ya, Biar teman-teman mungkin dapat gambaran ya. Atau mungkin mau nyapa yang pernah dinadorin barangkali nonton juga. Silakan Ustaz. ada. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad. Di sini disampaikan ya Fuad Diaga gitu ya. Aktivitas saya sebenarnya lebih banyak di bidang pendidikan gitu ya. Ya walaupun gitu, bagaimana kemudian akhirnya saya melibatkan diri di ta'aruf online ini karena memang saya salah satu pelaku nikah muda gitu yang kemudian akhirnya banyak junior-junior saya yang meminta untuk memfasilitasi nazar, dan kebetulan di platform ini saya diminta untuk menemani calon mempelai pria atau wanita di lapangan. Jadi alhamdulillah yang tadinya tidak kita niatkan gitu ya, dalam artian ya kalau ada ya kita temani, kita dampingi, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, ya alhamdulillah jadi rutinitas akhirnya gitu Bang Mas Zaky. Baik, alhamdulillah ya. Jadi memang kalau di ta'aruf Indonesia, fasilitatornya itu memang kita coba cari sendiri, jadi nggak open recruitment. Nah, di mana kriterianya itu satu, paling nggak tahu dulu nih tentang ta'aruf itu gimana gambarannya secara keilmuan gitu. Yang kedua memang pelakunya gitu. Nah, jadi nanti pas nolongin proses teman-teman semua pas bersama itu relate gitu, karena udah pernah ngalamin, udah pernah melalui itu semua gitu. Alhamdulillah nih salah satunya Ustadz Fuad gitu. Dan alhamdulillah malam hari ini ya gitu, kita coba goalsnya adalah kita pengen ya teman-teman semua yang hadir di sini dan setelah mendapat bahasan ini nantinya bisa nador dengan lancar. Lancar di sini bukan berarti mungkin pasti keterima, bukan ya, tapi paling enggak itu prosesnya itu smooth gitu. Minim hal-hal yang tidak perlu dilakukan ataupun kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi baik sadar maupun tidak sadar gitu. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih Ustadz. Menurut Ustadz, apa sih yang biasanya menjadi penyebab nazar itu tidak berjalan secara mulus gitu? Utamanya hal-hal yang mungkin disebabkan dengan dilewatinya tahapan-tahapan dalam proses persiapan sebelum nazar gitu. Iya. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim, berdasarkan pengalaman dan fakta di lapangan yang Al-Fakir dapat gitu ya. Ketika berbicara nazar itu, nggak semuanya sebenarnya punya pemahaman mana nazar itu seperti apa, karena memang sebagian besar itu justru malah menganggap tanya jawabnya sudah Ustadz via admin. Jadi kayaknya ketemu itu cuma sekedar cross check aja, cross check kesesuaian antara di foto dengan aslinya.
gitu. Padahal kan mungkin aja jawaban ketika di admin itu typo atau misalnya kopas dari ChatGPT mungkin gitu kan. Nah, eh, kalau misalnya kita mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang langsung kan kita bisa jadi tahu apakah memang eh, misalnya si calon pasangannya itu memahami konsep berumah tangga secara baik dan benar atau tidak, eh, tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga tahu atau tidak, gitu. Bagaimana tanggung jawab menjadi orang tua juga tahu atau tidak. Jadi hal-hal seperti itu juga penting untuk ditanyakan, cuma sekedar cross check saja. Walaupun ya biasanya ada juga yang memang nazar itu ya buat cross check, memastikan kesesuaian antara foto dan memang fisiknya. Dan dalalahnya itu yang bahaya ketika sudah ilfil dari awal, akhirnya nggak ada pertanyaan yang diutarakan. Gitu. Padahal kan nazar itu ya bagaimana kemudian harus dipenuhi keyakinan karena memang ingin menumbuhkan kecenderungan gitu. Kecenderungan untuk apa? Untuk kemudian akhirnya dijadikan pasangan. Walaupun ya nggak boleh terlalu pede juga gitu, karena kan bagaimana si calonnya juga mungkin memberi jawaban atau tidak gitu. Mungkin Mas Daki. Oke, tadi menarik tuh, saya nangkep penjelasan Ustadz yang menjelaskan bahwa sangat disayangkan ketika nator itu terjadi hanya untuk ngelihat, oh ini fotonya sama aslinya sama nih gitu, tanpa melontarkan pertanyaan karena menganggap bahwa sebelumnya udah selesai nih di pertanyaan tanya jawab. Berarti sebenarnya nggak masalah ya kalau kita mengulangi pertanyaan yang sebenarnya sudah disampaikan secara tertulis mungkin ya by WhatsApp gitu. Jadi teman-teman kalau taruh di Ta'aruf Indonesia nanti tanya jawabnya melalui WhatsApp, tapi ada admin perantara, jadi nggak forward berdua-duaan gitu. Nah itu berarti nggak masalah ya Ustaz untuk mungkin kita nge-spotlight beberapa pertanyaan yang menurut kita penting terus ditanyakan ulang gitu ya. Sebenarnya emang itu efektif Ustaz? Maksudnya kan kayak nggak efisien juga ya, 2 kali tanya gitu, nggak masalah kalau begitu? Ya sebenarnya tergantung suasananya gitu. Karena ketika nazar juga banyak yang kondisinya nih, kondisi gambaran nazar itu ada yang didampingi teman, ada yang didampingi sama orang tua angkat, ada yang didampingi sama kakak kandung atau saudara kandung, ada yang ditemani oleh bapak ibunya langsung bahkan. Nah jadi tergantung bagaimana si ahwatnya terutama ya, yang mendampinginya siapa dan seberapa kenal si ahwat ini sama orang yang mendampingi. Karena bisa jadi atmosfernya akhirnya tegang ketika komunikasi sama orang tuanya nggak cair, yang akhirnya kemudian si ikhwannya juga bingung mau bertanya apa gitu loh, memecah kebuntuan juga bingung. Saya coba ice breaking juga sebagai penengah juga kok nggak ditangkap-tangkap gitu ya. Akhirnya jadi dilematis juga gitu. Nah makanya pendamping ketika nazar itu sangat menentukan kira-kira akan berlanjut nggak ke jenjang selanjutnya. Karena ada juga yang kemudian didampingi sama kakaknya, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak di brief sebelumnya terlalu sensitif, akhirnya tersinggung, akhirnya nggak berlanjut. Macam-macam. Ada yang karena ngelihat ekspresi si ahwatnya, oh jutek ya, padahal ya uh, perasaan nggak seperti itu ya, mungkin ya namanya ahwatnya malu-malu atau gimana gitu ya. Akhirnya nggak jadi cuma karena hal-hal yang ekspresif, cuma karena hal-hal yang ilfil duluan di awal, nggak sesuai sama gambar gitu-gitu. Hal-hal seperti itu yang sangat mempengaruhi ke jenjang selanjutnya. Yang biasanya ya saya kan di posisi netral, nggak boleh ada kecenderungan gitu mas. Oke, baik. Tadi menarik Ustadz pasti penjelasan tentang orang ketika nazar itu harusnya memang menumbuhkan kecenderungan gitu ya. Ya. Berarti kan dalam pertemuan ini harusnya orang yang nazar itu paling enggak sebenarnya udah punya ketertarikannya lebih ya, bukan sekedar kayak aku mau coba lihat gitu. Ya. Nah, ya. Itu gimana Ustadz kalau ada yang memang kadang kan mikirnya gini Ustadz, biar nggak terlalu beban, aku mah ini coba-coba aja gitu. Itu gimana tuh Ustadz? Iya, jadi yang harus disampaikan gitu ya. Bagaimana di beberapa hadis itu kan banyak disampaikan bahwa kalau nazar itu memang ditujukan untuk saling kemudian menumbuhkan kecenderungan, ya itu diharuskan dilakukan. Kecenderungan untuk apa?
untuk kemudian berlanjut ke jenjang berikutnya. Itu bagaimana kan di dalam banyak hukum syara itu kan disampaikan baik di sunnah, namanya memandang perempuan ajnabi itu tidak boleh, apalagi nazar pun istilahnya memandang ya memandang, tapi nggak boleh dengan syahwat. Makanya ketika nazar pun nggak boleh tabarruj berlebihan gitu, pakai wewangian, pakai celak segala macam gitu. Justru kan nggak kelihatan naturalnya kayak gimana gitu ya. Jadi kalau bisa ya biasa aja, nggak usah terlalu berlebihan, nggak usah pakai wewangian. Ya karena memang ada do and dance-nya juga ternyata ketika nazar, baik di ikhwan maupun di akhwat gitu ya. Sama kayak jadi kalau menurut pengalaman saya ya, ada ikhwan itu yang memang ketika nervous dia akhirnya over talking, ada yang akhirnya ketika nervous diam 1000 bahasa gitu. Jadi harusnya ya ya memang pengalaman over talking maupun diam 1000 bahasa itu biasanya terjadi pada orang-orang yang pengalaman pertama. Pengalaman pertama. Nah, ini nazar baru pertama apa udah sekian kali? Insya Allah baru pertama saya. Yang dihadapi ini orang tuanya loh. Nah, makin lagi nervous biasanya. Gitu. Kalau misalnya orang tuanya si akhwat bisa nggak terlalu tegang, biasanya komunikasi alhamdulillah biasanya cair komunikasinya. Cuman kan kita nggak bisa tahu juga gitu ya ketika mungkin si akhwatnya nggak ngasih clue atau gimana, akhirnya ya eh, ya nggak berlanjut gitu. Nggak berlanjut pun ada yang menyelesaikannya secara gentle, langsung ngomong ke bapaknya atau kemudian kerabatnya, ada yang hanya via admin gitu, karena saya nggak enak ini gimana ya, sudah jauh-jauh datang dari luar kota, cuman kok kayaknya saya belum ada kecenderungan gitu ya. Ya itu tergantung pilihan masing-masing sih gitu mas. Oke, baik. Nah, ini jadi menarik ya bahwa apa namanya? Orang yang pertama kali nador biasanya lebih berpotensi besar tadi ya, bisa over talking atau malah diam gitu, Jelas. seribu bahasa, benar-benar kikuk gitu. Nah, tapi kan Iya. nador ini kan memang nggak bisa dong, nggak bisa ada. Kita akan menggelar workshop latihan nador gitu kan. Ini kan susah Iya, juga, iya. sesuatu yang nggak bisa Betul, dicoba-coba betul. gitu. Biasanya buat teman-teman yang pertama melakukan tapi excellent gitu, apa sih latar belakangnya kenapa kok ada orang yang bisa pertama kali tapi excellent gitu? Maksudnya kegiatan-kegiatan seperti apa yang mereka harus pelajari ya, dilatih? Mungkin bukan nador, tapi itu akan membantu Eh, gitu. Ada nggak usah jadi tipsnya? jadi ada yang excellent juga ternyata nggak menentukan jadi apa enggak loh mas. Gitu ya. Jadi saya pernah dampingin si ikhwannya itu bahkan sampai ibaratnya menceritakan suatu persoalan yang kita sampai perhatiin lah. Jadi tes psikologi gitu lah. Dia ngasih cerita tentang suatu, ada tes psikologi tentang beberapa hal. Kalau pilih ini berarti karakternya gini, kalau pilih itu. Kita sampai nyimak sebegitunya, panjang lebar, gitu ya. Dan ternyata setelah itu nggak ada keberlanjutan, gitu kan. Maka saya bilang buat apa ya, berarti berlarut-larut. Kalau kemudian akhirnya malah hanya sekedar untuk memberikan surprise dari segi interaksi, tapi kemudian nggak ada keseriusan. Makanya memang lagi-lagi harus ditegaskan ketika ingin melakukan nazar itu bukan hanya sekedar untuk menumbuhkan kecenderungan, tapi kalau bisa ya memang sudah mantap gitu loh. Makanya jangan dikit-dikit nazar, dikit-dikit nazar gitu. Ada soalnya beberapa yang sampai 4 kali, 5 kali gitu ya. Ya walaupun ya tergantung apa namanya standar sama kemudian kecenderungan masing-masing ya. Ya intinya kalau dicari yang sempurna seperti yang memang diinginkan ya nggak ada, nobody's perfect gitu loh. Gitu mas. Oke, menarik nih. Tadi ada beberapa poin ya. Satu, belum punya kecenderungan tapi tahu-tahu terlalu dini buat pengen nador, itu juga kurang tepat gitu. Kemudian juga dikit-dikit nador juga. Nah, ini jadi rambu bahaya juga. Jangan-jangan kita yang Betul. bingung sama kriteria kita sendiri sebenarnya butuhnya kayak apa gitu ya. Nah, Betul. selain itu, selama Ustadz menemani proses nador gitu ya, eh, apa aja sih perilaku ataupun ucapan ataupun gestur gitu ya, ataupun ekspresi yang tersirat gitu kan, yang menurut Ustadz itu aduh disayangkan gitu atau kurang pas pas
prosesnya itu terjadi gitu? Eh, Terutama ini sih, namanya nazar itu kan biasanya si akhwat yang didampingi sama keluarga. Pihak keluarga, entah bapak, ibu, atau kemudian saudara kandung itu seharusnya difahamkan dulu juga tentang standarisasi nazar itu kira-kira apa saja yang ditanyakan. Karena ada hal-hal yang saya sudah sampaikan rambu-rambunya dari awal gitu ya. Kalau misalnya ada gestur kurang nyaman, nggak dijawab, nggak usah didesak gitu ya. Karena memang kan itu pilihan untuk menjawab atau tidak. Tapi faktanya ada yang sampai mendesak gitu. Sampai akhirnya si Ikhwannya ngerasa nggak nyaman dan kikuk sendiri. Akhirnya kemudian ya saya udah tahu pasti nggak bakal lanjut gitu kan. Terus juga jadi kalau bisa ya si pihak perempuan ini mengkondisikan keluarganya dulu untuk memahami bahwasanya ini nazar. Ya kalau di awal saya biasanya sampaikan ini proses interaksi yang membangun silaturahim lah, kita niatkan untuk silaturahim, karena jadi atau tidak itu ya kembali bagaimana kemudian hasil istikharah kita meminta petunjuk ke Allah gitu ya. Kalau misalnya kita memang punya kecenderungan berdasarkan karakter kan, mix and match berdasarkan tanya jawab yang via admin sama kemudian kita tanya langsung itu kan kita bisa tahu apakah jawaban yang disampaikan itu memang berdasarkan konsep dan pemahaman yang bersangkutan atau kemudian dia bisa nyari itu jawabannya gitu ya. Jadi ada hal-hal yang memang saya kira penting untuk di cross check dan gak usah terlalu terburu-buru, terutama pihak ahwat yang biasanya minta untuk nazar. Oke, baik, baik. Tapi di sisi lain, kalau kita bertanya, kemudian yang ditanya itu nggak menjawab, kadang kan menimbulkan keraguan juga ya Ustadz ya. Tapi menurut sudut pandang Ustadz sendiri itu biasanya orang-orang ketika dia ditanya, kemudian memutuskan buat belum dulu menjawab. Emang biasa kenapa sih Ustadz? Kenapa lebih buat menahan diri buat nggak jawab dulu? Biasanya nggak nyaman karena ada pihak orang tua yang dikira belum saatnya tahu lah gitu. Makanya ada kalanya baiknya nazar itu didampingi sama saudara kandung yang ibaratnya gap umurnya nggak terlalu jauh dan akhirnya kan awkward moment itu bisa dihindari gitu. Nah makanya itu kalau nggak kemudian sama saudara kandung ya sama temen gitu. Itu bisa lebih kemudian saya kira mencairkan suasana lah dari kemudian ini udah ngundangnya ke rumah gitu kan, kemudian yang ngadepinya orang tua udah sama ikhwannya, kemudian pertama kali nazar udah habis itu biasanya. Habis dalam artian ya entah speechless atau kemudian tadi seperti yang saya bilang overtalking itu seperti apa, hal-hal yang nggak seharusnya diomongin itu bahkan secara nggak sadar diomongin gitu, yang saya kira aduh ini aib nih nggak usah dijawab sebenarnya malah dijawab gitu kan, yang akhirnya ya nggak salah juga sih, namanya orang tua kan menetapkan kriteria, cuman mungkin akhirnya ya perempuannya juga yang salah strategi ketika kemudian akhirnya belum mengkondisikan kedua orang tuanya buat membatasi pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu mas. Berarti dari pihak perempuan yang selaku di sini memang secara umum itu menjadi tuan rumah. Baiknya ya para teman-teman akhwat ini ketika nazar mengkondisikan orang-orang yang terlibat langsung ya di forum itu gitu ya, agar secara goals itu mungkin disepakati dulu nih di pertemuan pertama ini saya hanya pengen kenal ininya misalnya gitu ya. Jadi nggak ada yang di luar limitasi pertanyaannya tadi ya, melenceng jauh banget gitu sehingga malah nggak sinkron gitu. Oke, baik. Tapi saya pernah menarik Ustaz. Saya pernah dengar cerita gitu ya, bahwa ada ikhwan yang memutuskan untuk membatalkan proses nazar karena tahu yang mendampingi itu bukan orang tua. Nah, akhwat ini menilai bahwa ya saya pengen ketemu orang tuanya langsung, pengen menyampaikan sesuatu unek-uneknya langsung gitu. Nah, sebenarnya plus minusnya apa sih, Seth? Kalau misalnya sama orang tua atau selain orang tua gitu. Iya. Jadi yang jelas pertama harus difahami itu ya namanya anak, terutama pihak akhwat, ya harus tahu dulu karakter orang tuanya seperti apa. Apakah orang tuanya yang kemudian low profile bisa menerima orang-orang baru
yang kemudian ya ice breakingnya nyaman gitulah buat orang baru gitu, atau mungkin terlampau serius ketika kemudian akhirnya bertemu dengan orang baru. Saya pernah di satu pertemuan itu, ya karena memang latar belakang orang tuanya juga mungkin apa namanya pejabat di salah satu kementerian atau gimana gitu ya. Saya nggak menyalahkan, cuman kan yang harusnya pihak akhwatnya paham sih, belum saatnya buat kemudian hadir orang tuanya gitu, karena ya nanti kalau memang sudah berlanjut ke jenjang berikutnya baru gitu ya. Jadi tergantung bagaimana si akhwat itu memahami karakter orang tuanya. Ya, tadi intensitas komunikasi yang akhirnya menentukan kira-kira si akhwat udah pas belum ya untuk didampingi orang tua atau hanya sekedar didampingi oleh saudara kandung aja. Itu karena dalalahnya gitu. Kalau kemudian yang harus difikirkan berikutnya itu ketika didampingi orang tua tuh pasti ada kekecewaan ketika memang sudah punya kecenderungan akhirnya nggak jadi. Oke, oke, baik, baik, baik. Ah, kalau kalau ini itu tadi kalau plus minusnya dari orang tua. Nah, tapi kalau ditemenin sama saudara ataupun tadi teman gitu ya. Sebenarnya kadang kan ada yang ikut tapi benar-benar cuman asal ada gitu ya. Nah, Obat sebenarnya nyamuk. ya kriteria yang baik itu mending kita ngajak orang yang kayak apa sih gitu. eh Nazor itu kan sebenarnya ya harusnya sama saudara kandung minimal ya, karena memang harusnya tahu juga melakukan cross check juga terhadap ya calon yang istilahnya mau mendekati saudara kandungnya. Itu kalau kalau teman kan kadang-kadang punya punya penilaian-penilaian subjektif sendiri yang akhirnya nanti mempengaruhi penilaian personal yang tadinya udah A, mungkin secara subjektif teman punya penilaian yang lain. Akhirnya bisa bias gitu hasil penilaiannya gitu. Jadi kalau bisa ya sama saudara kandung gitu ya, karena tadi pertimbangannya kalau sama orang tua takutnya orang tua terlalu nganggap serius, karena orang tua itu nggak terlalu paham juga fase nazar itu seperti apa. Ta'aruf itu aja kan bagi mereka juga mungkin suatu hal yang dulu itu ya hanya sekedar tukeran CV. Ketika ada aplikasi seperti ini ya kadang mungkin saya jelaskan bisa make sense bagi beberapa orang tua yang memang punya latar belakang apa namanya memahami realitas hari inilah, familiar sama gadget segala macam gitu. Tapi rada kompleks juga ketika orang tuanya nggak punya pemahaman tentang gadget secara detail gitu. Intinya orang tua cuma tahu nih laki-laki yang mau datang punya keseriusan ke anak saya gitu ya. Makanya saya tegaskan juga di awal, ini bisa jadi bisa enggak loh Pak. Jadi sekedar silaturahim dulu di awalnya. Tuh. Oke, berarti gak semua orang tua ya. Untuk orang tua yang memang kita tahu orang tua kita cukup korporatif nih. Kemudian Betul. juga kalau dikasih tahu juga ngeh gitu. Dan mungkin low effort juga buat jelasin proses ta'aruf ini, apalagi Betul. dari aplikasi selagi itu aman ya, Hmm. nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya Ya. udah kelihatan nih, waduh ini bakal gampang kecewa ini mah gitu. Nah itu baiknya berarti digeser dulu gitu ya. Iya. Nah, dengan digesernya orang tua tadi, berarti kan tahap awal ini kan sebenarnya menjadi tahap yang cukup privat ya Iya. antara laki-laki dan perempuan tadi aja gitu, belum melibatkan sudut pandang orang tua maupun pandang orang tua terhadap calon gitu nih. Nah, Ya. maka dari itu biasanya pertemuan pertama itu goalsnya apa sih, Ustaz? Pertemuan pertama biasanya goalsnya itu ya menemukan kecenderungan dalam artian eh, cross check pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan via admin kalau menurut Al Fakir ya. Karena kan tadi ya, apakah kemudian memang konsep yang dituangkan di tulisan itu berdasarkan hasil pemikiran dia atau tidak. Itu yang katanya sudah ikut kelas pranikah dan segala macamnya, itu juga harus ditanyakan. Fit and proper itu ya harus, walaupun memang balik lagi. Kalau nyari yang perfect ya nggak bakal dapet, karena faktanya memang pasangan itu diciptakan untuk melengkapi, saling melengkapi. Jadi kalau hal-hal yang bukan prinsipil, saya kira ada kekurangan dari segi hal-hal yang kemudian nggak terlalu prinsipil ya bisa dilengkapi nantinya ke depannya seiring berjalannya waktu. Tapi kalau hal-hal yang memang bahkan secara sara gitu ya itu harus secara mutlak ditegaskan di awal gitu loh, supaya kemudian clear gitu. Dan juga uh,
apa ya, kalau fase nazar pertama itu ya goalsnya selain kemudian cross check pertanyaan, menumbuhkan kecenderungan, eh, ya tadi pemilihan tempat berikutnya yang nggak kalah penting gitu, karena biasanya orang-orang yang dari luar kota itu nggak memahami, misalnya kalau saya di Bogor gitu, orang-orang dari luar kota memilih tempat masjid atau kemudian rumah makan di waktu weekend yang kemudian vibes-nya itu nggak tahu dia full musik atau enggak, bisa tanya jawab atau enggak di situ, itu juga harus kemudian dikomunikasikan, terutama dengan admin atau kemudian dengan mitra, supaya jangan sampai salah pilih tempat. Udah jauh-jauh dari luar kota, pilih tempat yang kemudian dikiranya bisa nyaman, ya taunya full musik di situ, ngomong harus teriak-teriak, bingung juga kan kita akhirnya. Gitu. Full Jadi melon makanya itu juga atau ya. mempengaruhi. Betul, betul. Sangat mempengaruhi itu. Oke. Ya tadi ternyata teknik, iya sih benar sih itu, eh, jadi mood juga ya kalau nada bicara kita udah halus gitu ya, atau Betul. jadi gini pak. Iya, iya. jadi jelek juga ya. Oke, oke, baik, tadi menarik, berarti memang di pertemuan pertama ini kita lebih untuk melakukan verifikasi ya, Betul. dari proses tanya jawab tidak langsung sebelumnya melalui media perantara admin tadi, dengan ketemu langsung kita coba lihat bener nggak sih itu buah pikirannya atau hanya sekedar kopas-kopas gitu ya. Sama kecenderungan tadi ya, mungkin kecenderungan tadi itu benar ya Ustaz ya, maksudnya kecenderungan berarti Ya, tadi kayak lihat fisiknya cenderung suka nggak, kemudian betul. cara bicaranya kita cenderung suka nggak gitu ya. Oke, baik, baik. Nah, kadang Ustaz, buat teman-teman yang ngerasa, waduh, gua nih nggak terlalu nyaman kalau ketemu orang baru gitu. Terus gue juga orangnya nggak yang lancar ngomong gitu. Nah ini kerasa kalau Nador ini, gimana ya, bakal berhasil nggak ya? Nah tadi menarik, Ustadz bilang bahwa yang lancar pun belum tentu lanjut gitu kan. Betul. Nah sebenarnya itu berarti standar bagusnya gimana? Sehingga setiap orang itu punya kesempatan yang sama gitu. Nggak fair dong kalau yang pintar ngomong berarti bakal mulus, kalau yang nggak pintar ngomong udah pasti nggak mulus, berarti kan Nador nggak fair gitu. Nah, tapi sisi fairness-nya itu kayak apa sih? Biar dengan karakteristik kita itu juga bisa berjalan dengan lancar gitu. Kita tetap Iya. pede. Jadi ada hal lainnya selain kemudian tadi cross check kesesuaian antara pertanyaan-pertanyaan di CV dengan buah pemikiran. Berikutnya itu ya cross check tentang latar belakang yang kemudian sangat menentukan ke fase berikutnya akan berlanjut atau tidak. Itu contoh kayak latar belakang suku, perbedaan cara pandang terkait beberapa hal gitu, mungkin di adat ini biasa, di adat yang lain nggak biasa gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu juga di beberapa calon itu ada yang kemudian diperuncing, yang akhirnya menjadi hal yang menurut saya harusnya kalau eh, sudah menjadikan Islam sebagai dasar berumah tangga itu, hal-hal seperti ini ya dikondisikan lah gitu. Karena kan memang eh, ya tadi ketika kita memilih jalan seperti ini, nazar yang merupakan bagian dari ta'aruf, ya kita niatkan dari awal bahwasanya menikah itu adalah ibadah seumur hidup gitu, sehingga kemudian yang kita cari itu adalah bagaimana keridhaan Allah dari langkah yang memang kita tetapkan dari awal, sehingga mulus aja gitu jalannya, karena memang sedari awal kita niatkan untuk apa namanya, mencari ridho Allah itu sendiri gitu ya, gitu Kak Mas. Oke, jadi memang mindsetnya itu, semangatnya itu tadi ya. Iya sih, benar sih. Dengan niat yang seperti tadi kita bakal all out ya, dengan kondisi apapun kita kondisinya, bahwa ya Allah nggak lihat eh, bagus atau enggak di mata kamu penilaian kayak apa. Yang penting kamu serius nggak nih ngelakuinnya gitu ya. Oke, baik. Sama Jadi biasanya para ini sih Mas, uh, sama biasanya kan biasanya pengalaman itu ketika nazar itu ikhwannya brief dulu biasanya sama mitra. Nah, saya kalau misalnya beberapa mitra yang memang beberapa user yang sekiranya introvert dan kemudian kurang talkative gitu ya, ketika saya nggak biasa nih Kang untuk berbicara dengan orang tua untuk apa, nah biasanya saya yang coba explaining
gitu. Makanya kadang saya juga jelaskan ke orang tua beberapa bahkan karena mungkin saya terlalu talkative gitu ketika bertemu, dikira saya udah kenal benar sama si ikhwannya, padahal ya baru hari itu juga saya tahu gitu kan. Cuman kan karena kita brief di awal, akhirnya kita saling coba memahami, kemudian akhirnya mengetahui oh ternyata ikhwannya ini baru pertama kali nazurnya, mungkin nanti ada speechless lah, nggak bisa ngomong apa-apa atau gimana gitu, nanti bisa kita bantu gitu. Jadi memang fungsinya mitra seperti itu. Berarti memang ini ya, dengan adanya fasilitator taruh tadi itu mempermudah buat teman-teman yang mungkin introvert atau ngerasa secara teknis public speaking yang ngerasa kurang gitu ya, itu akan terbantu dengan adanya mitra gitu. Kalau pas kita garing, pas kita diem, mitra aja nanti yang mengalihkan gitu ya. Iya. Oke, baik, baik. Kemudian ini Ustaz, ini ada pertanyaan menarik tentang parameter pertanyaan nih. Nah, izin bertanya Ustadz, adakah parameter sejauh mana topik pertanyaan yang bisa kita ajukan saat nador? Nah, terutama mungkin yang awal-awal ya Ustadz ya gitu. Kan kadang-kadang ada yang ekstrim juga Ustadz, langsung tanya tentang emang kalau Ukti pengennya maharnya berapa gitu, padahal belum tentu juga mau atau enggak gitu. Nah ini kan harus disiasati juga ya Ustadz ya gitu. Maksudnya masa iya pertanyaan pertama langsung kalau mau resepsinya kayak apa gitu, padahal kita belum tahu karena mau atau enggak gitu. Nah mungkin hal-hal semacam itu Ustadz boleh di-sharing. Ya, jadi parameter pertanyaan ketika nazar pertama itu terkait dengan visi misi berumah tangga. Ya, kira-kira mau rumah tangga yang seperti apa? Apakah kemudian si istri masih diizinkan bekerja atau tidak oleh suaminya? Apakah nanti mau menyegerakan punya anak atau tidak? Itu kan sekedar gambaran ya. Dan ketika nanti sudah punya anak masih mau bekerja atau kemudian mau mengurus anak, itu hal-hal yang memang kita jadikan sebagai fondasi dasar lah ketika nazar pertama, sehingga kemudian harus ditanyakan konsep mendidik anak seperti apa, itu apakah kemudian nanti anaknya, ya itu hal-hal yang memang saya kira patut didiskusikan karena menyelaraskan visi dan misi berumah tangga itu juga di awal gitu ya. Ada beberapa yang bahkan membicarakan tentang pengelolaan keuangan. Jadi gaji suami itu nantinya dibagikan ke semuanya ke istri atau gimana gitu. Cuman menurut saya rada-rada sensitif juga ini gitu ya. Karena kan belum tentu jadi juga gitu ya. Jadi kalau saya sendiri parameter pembatasannya itu ya ketika berbicara tentang visi misi rumah tangga. Ya nanti mau tinggal di mana sama orang tua atau enggak gitu. Jadi saling coba memahami berdasarkan latar belakang masing-masing. Berarti fokusnya lebih ke menggali dia as a dia gitu ya, person as a person gitu ya, bukan hal yang mungkin udah sifatnya kolaboratif. Ketika kolaborasi kita bakal apa nih, bukan gitu dulu ya, tapi lebih ke lu siapa sih gitu ya, lebih menerka itu dulu gitu pasti pertama ya. Oke, alhamdulillah. Nah ini menarik Ustaz, ada yang tanya gini, bagaimana kalau ternyata antara foto dan kenyataan beda dan akhirnya nggak serak? Apakah boleh jika tidak lanjut? Nah ini tadi saya tertarik juga dengan apa namanya, dengan penjabaran Ustadz ya tadi mengatakan bahwa pas pertama ketemu langsung ilfil, udah di awal ilfil itu. Nah itu adab kita sebaiknya gimana sih? Atau kalau langsung ya saya nggak ada pertanyaan, udah pengen cepet-cepet pulang aja, atau harusnya gimana gitu? Ya depends ya. Tergantung. Jadi ada kemudian akhwat yang saya kira misalnya nggak biasa berinteraksi dengan laki-laki, dia kadang kikuk harus mengeluarkan ekspresi apa ketika kemudian bertemu dengan ya laki-laki mungkin untuk pertama kalinya, apalagi untuk ngobrolin hal-hal yang serius gitu kan. Nah akhirnya ya mungkin dia pasang ekspresi kikuknya itu malah jutek gitu, yang akhirnya disalahartikan oleh si ikhwannya ini, oh galak banget sih gitu kan, baru pertama kali ketemu, yang notabene ya harusnya belajar memahami juga si ikhwannya bahwasanya ya kadang ada akhwat yang kemudian ketika kikuk bingung mau mengeluarkan ekspresi apa. Tuh. Nah kalaupun si ikhwannya ibaratnya sudah ilfil duluan ya, saya nggak pungkiri ya, namanya laki-laki itu kan makhluk visual,
kalau di dalam ilmu psikologi gitu ya, perempuan itu makhluk audio gitu. Jadi selalu namanya laki-laki itu ya nyari yang high standar, yang sesuai dengan ekspektasinya. Walaupun ya kalau di dalam konsep Islam itu kenapa kemudian makanya CV didahulukan itu harusnya ya secara tataran filosofisnya dulu digali karakternya seperti apa. Karena fisik pasti menua. Kalau memang fondasi dasar pemahaman ketika menjalin rumah tangga itu adalah agama, keridhaan Allah, fisik itu nomor sekian gitu ya. Walaupun balik lagi laki-laki makhluk visual gitu Mas. Oke, baik ya. Terus gimana Ustaz? Kalau udah ilfil dari awal, itu Adabnya harus sih gimana? minimal ya basa-basi. Ah, Ya kan tadi ketika di awal itu diniatkan untuk silaturahim ya minimal yang ngobrol satu sama lain. Gitu. Ya syukur-syukur sambil bawa sesuatu gitu ya kan. Ya apalagi dari luar kota gitu ya. Makanya saya kadang-kadang memberikan rekomendasi ke beberapa ikhwan gitu kalau bisa ya bawa sesuatu lah sebagai buah tangan untuk menjalin silaturahim gitu kan. Ya itu kan secara adab ya tahadu tahabu saling memberikan hadiah maka kemudian akan tumbuh kecintaan gitu ya. Cuman ya tadi sekedar masukan karena faktanya kadang ada yang memang mendengarkan ada yang enggak gitu ya mungkin ya menyesuaikan dengan kocek yang dimiliki gitu. oke, berarti ada tips ya bahwa hadiah itu salah satu hal yang impactful. Tapi saya ini kok, saya percaya banget itu mah fitrah ya, bahwa karena memang kan Nabi juga udah mengabarkan ya bahwa dengan bertukar hadiah itu kamu akan saling menyayangi gitu kan ya. Benar sih itu impactful ya. Kita juga kan senang kalau dikasih oleh-oleh ya kan. Oke, baik. Berarti adabnya mah walaupun udah nggak serak pas, waduh ini pas awal, wah kok gini ya ternyata ya. Nah tapi adabnya ya tetap menyesuaikan gitu ya, jangan terlalu memperlihatkan ya. Nah tapi efeknya nih Efeknya ada ya yang, nah teman-teman ahwat yang gini Ustaz, kok saya ditolak ya Ustaz? Padahal tadi itu naturnya kayaknya berjalan lancar. Si Ikhwan iya juga nyambung sama orang tua saya nyambung iya sama dia, obrolannya enak. Kok saya ditolak ya? Kenapa sih? Apa dia nggak memberikan alasannya sesungguhnya gitu? Itu gimana tuh kalau betul. itu penyikapan Ya kita? ya kadang gini loh mindset yang harus dimiliki akhwat itu kadang untuk bertemu orang yang tepat yang memang Allah tentukan ya kita harus ketemu orang yang memang ya gak disediakan buat kita juga gitu. Jadi ya terima dan gak usah terlalu mengambil hati ketika memang nazar itu akhirnya tidak berlanjut gitu. Justru kan memberikan jawaban secara tegas dan cepat lanjut atau tidak itu akhirnya memberikan waktu dan peluang bagi si akhwat ya terutama akhwat sih untuk kemudian move on. Jadi jangan terlalu diambil hati ketika memang si ikhwannya talkative, kemudian bisa membuat impress kedua orang tuanya, gitu ya. Kalau kemudian memang si ikhwan itu punya keseriusan, ya yang menjadi jawaban itu tindakan berikutnya. Jadi ya kita bisa berharap, gitu ya. Cuman kalau kemudian bukan disediakan untuk kita, ya harusnya punya mindset bahwasanya ya bagaimana kemudian Allah itu menciptakan ketetapannya itu yang kita jalani hari ini itu adalah yang terbaik yang memang Allah miliki bagi kita skenarionya ya. Jadi ya keridoan atas ketetapan Allah itu yang kemudian harus didahulukan. Bukan kemudian akhirnya perasaannya yang terlalu terpaut dengan seseorang. Karena yang harus kemudian kita berdoa dan berharap itu ya ke pemilik hati itu sendiri. Bukan kemudian malah ke manusia sebagai makhluk. Gitu Mas. Berarti dikembalikan lagi esensi dari tawakal kita ya atas ikhtiar tadi, bahwa tawakalnya kita ya ke Allah gitu ya, bukan bukan calon ini malah jadi berhala ya akhirnya ya, malah kita Betul. malah tawakalnya sama pak calon kita, kalau gagal wah hancur hidup ini gitu kan. Berarti tetap sebagus apapun calon kita performnya gitu ya, kita udah kayak wah ini suami calon suami masa depan ini mah gitu ya, tetap kondisikan buat netral dulu gitu ya, tetap Betul. ya, tetap netral dulu karena segala kemungkinan bisa saja terjadi gitu. Nah ini ada pertanyaan yang menurut saya ini jadi pertanyaan yang salah satunya
pertanyaan paling banyak lah, top question gitu. Nah, bagaimana memastikan apa yang dijawab itu sesuai dengan karakter aslinya Ustadz? Nah, mungkin tadi Ustadz udah ngasih tahu ya, kalau dia udah jawab lewat yang WA, ditanya lagi balik gitu. Ya. Ada tips-tips lain nggak Ustadz? Mungkin cara cari informasinya atau cara tanyanya gitu. Dari Ustadz sendiri ada tips lain nggak? Oke, jadi plus dan minusnya ketika memang nazar itu didampingi saudara kandung atau kemudian keluarga ya. Nah, kalau misalnya pengen cross check itu bisa nanya ke orang tuanya, cuman kan tadi depends. Namanya orang tua pasti ngebagus-bagusin anaknya juga gitu ya. Bisa juga kemudian ya saudara kandung minta cerita bagaimana sih kakakmu ini di rumah tuh orangnya seperti apa. Jadi yang mendampingi itu nggak hanya sekedar sebagai pendamping, tapi kita bisa juga melontarkan pertanyaan kepada pendamping itu. Bagaimana kebiasaan kesehariannya, pulang ke rumahnya jam berapa, circle pertemanannya seperti apa, gitu ya. Atau interaksi dengan lawan jenisnya itu gimana, track recordnya, gitu. Itu juga boleh ditanyakan. Jadi saya kira hal-hal yang masih bersifat umum untuk meng-cross check misalnya circle si ahwatnya itu seperti apa maupun circle si ikhwannya itu seperti apa itu juga masih boleh ditanyakan gitu ya. Karena memang ya nanti akhirnya berpengaruh kepada subjektivitas atau penilaian yang akan ditetapkan oleh si usernya, apakah akan berlanjut atau tidak ketika memang kira-kira sesuai nggak dengan visi berumah tangga saya ya. Oke, baik. Berarti tadi di antara tipsnya itu bisa buat tanya dengan orang sekitarnya ya. Kita memverifikasi jawaban dia dengan meminta dari sudut pandang orang terdekatnya benar nggak gitu ya. Kemudian juga ya salah satu yang paling penting itu track record, benar banget ya. Kalau misalnya nulisin CV-nya penghafal Quran, tapi track recordnya selama ini nggak pernah baca Quran, masalah ini gitu kan. Nulisnya jadi keluarga Hafiz dan Hafizah, tapi nggak pernah baca Quran, berarti kan track recordnya belum ada, berarti visinya baru dibuat gitu kan. Nah, itu kayak gitu teman-teman, track record juga. Kemudian juga bisa mengakses dari informasi-informasi yang lain itu ya. Ada yang jago juga sih, kayak ditanya gitu runut, sebenarnya saling berkaitan, ketika ada yang rancu, wah tar gitu ya. Iya. Oke, baik. Ah, menarik nih teman-teman, mau tanya apa lagi nih? Nah, kalau dari sekian banyak nador yang sudah dijalani, kemudian rata-rata hambatan yang dialami oleh para user gitu kan. Dari sudut pandang Ustadz sendiri selaku pihak ketiga ya, fasilitator di Ta'aruf Online Indonesia yang mendampingi user Ta'aruf Online Indonesia khususnya di daerah Bogor untuk nador bertemu calon pasangan secara langsung gitu kan. Sejauh ini apa sih yang jadi kekurangan yang baiknya nih teman-teman itu pelajarin dari sekarang gitu. Misalnya belajar ngomong kah, atau belajar pernapasan misalnya biar lebih tenang, atau gimana gitu. Kebanyakan itu masalahnya apa, terus harus gimana persiapannya? Iya. Jadi yang pertama itu ya biasakan ngobrol sama orang yang lebih tua sih intinya. Supaya kemudian ada topik yang kira-kira bisa dibahas lah. Kemudian yang kedua, hindari hal-hal yang sekiranya itu aib untuk diceritakan malah diceritakan gitu ya. Contohnya kayak misalnya pernah punya hubungan di masa lalu atau enggak gitu ya. Ibaratnya nggak perlu diceritakan hal seperti itu. Allah sudah menutup aib kalian. Kalaupun ditanyakan, ya jawab sekedarnya aja, nggak perlu spesifik. Oh iya pernah kenal sama orang sini gini ya, nggak perlu gitu. Yang tadi saya bilang over talking itu, gitu ya. Dan yang berikutnya, kalau kemudian sudah berlatih untuk ngobrol dengan orang yang lebih tua, sudah kemudian membatasi kira-kira jawaban yang seperlunya saja, ya luruskan niat lagi-lagi. Namanya nazar itu bagaimana kemudian ikhtiar untuk kemudian Allah tumbuhkan kecenderungan. Jadi kadang ada yang juga bertanya ke saya gitu, Ustaz, ini saya udah istikharah tapi kok nggak mimpi-mimpi, nggak mesti mimpi jawabannya gitu ya. Jadi bisa saja kemudian Allah berikan kecenderungan itu dengan cara ya punya seret rasa yang kemudian
lebih gitu loh untuk lanjut gitu, bukan selalu di mimpi, jadi bisa tersirat bisa tersurat gitu. Pola besar gitu Mas. Oke, berlatih berbicara dengan yang lebih tua ya. Kemudian juga tadi menjawab seperlunya sesuai dengan konteks pertanyaan gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi luruskan niat gitu. Bahwa ini adalah upaya untuk mencari kemantapan gitu. Nah, tapi menarik nih. Tadi soalnya Ustadz sering banget nih mention bahwa natur itu ya mencari ataupun meningkatkan daya kecenderungan kita terhadap calon itu kan. Sering diulang-ulang tadi sama Ustadz. Nah, Betul. tapi kan kita kan kadang ya, kalau pas kenalan gitu, kalau kita cari negatifnya nih, gitu. Ya Susah. pasti kan ketemu kan, gitu mah gitu. Nah, itu tanggapan Ustadz gimana? Hal mana yang sebenarnya masih menjadi batas wajar dan mana yang sebenarnya udah over nih gitu. Kalau mau dicari, dikorek ya pasti ada boroknya juga gitu. Itu Iya, gimana iya, tuh? iya. Jadi yang perlu difahami ya, setiap kemudian kita ibaratnya ingin nazar itu kan pasti kita bakal kenal dengan orang baru. Nah, setiap orang itu pasti punya masa lalu yang berbeda satu sama lain. Ada yang mungkin di fase hijrah, Hmm. ada yang mungkin di fase memang dulunya lulusan pesantren dan track recordnya lurus-lurus aja, gitu ya. Yang Hmm. kemudian akhirnya ketemu gitu, nggak kemudian harusnya saling mengorek latar belakang masa lalu satu Hmm. sama lain. Hmm. Justru yang harus dilihat itu adalah what next, gimana ke depannya ini, Hmm. gitu ya. Nah makanya tadi saya bilang, bahkan sebelum sebelum menetapkan untuk akhirnya nazor Hmm. gitu ya, harusnya istikharah juga, ya, istikharah juga. Hmm. Jadi istikharah tuh nggak hanya kemudian ibaratnya Ah. ketika punya kecenderungan berdasarkan fisik gitu kan, atau kemudian oh fotonya bagus nih, foto jenik gitu kan, akhirnya niat untuk nazar, nggak seperti itu. Harusnya ya kira-kira melibatkan Allah di setiap langkah. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Padahal ya momentum ketika memang kita istilahnya meminta Allah untuk selalu ada di setiap langkah kita, ya insya Allah Allah akan kemudian meridhoi setiap pilihan-pilihan kita. Gitu, Mas. Oke, menarik ya. Jadi istiharah itu jangan pas sudah rumit aja baru istiharah ya. Tapi dari awal langkah itu kita sudah terbiasa melibatkan Allah dalam setiap proses kita. Nah, ini bagus banget sih memang. Relate banget memang. Banyak ya teman-teman, perlu diketahui juga teman-teman yang sudah berhasil menikah di Ta'aruf Indonesia sudah lebih dari 300 pasang insya Allah. Itu mereka nggak semuanya mulus langsung nikah gitu. Banyak kendala-kendala yang dialami dan banyak yang memberikan ulasan bahwa semua itu merasa ketika mereka melakukan proses ini ya Ustaz ya, itu merasa ini tuh momen yang menjadi sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala gitu, sama orang tua, sama Allah gitu. Karena kan yang kenal sama orang yang baru kenal mau diajak nikah ini kan resikonya tinggi ya. Tapi Betul. kita fight gitu. Nah, itu kan bukan hal yang mudah gitu ya. Oke, baik. Terakhir, pesan mungkin ataupun saran dari Ustadz untuk audiens kita nih yang nonton tadi ada 70-an orang ya. Nah, buat mereka-mereka yang mau nador ataupun masih takut buat nador, mungkin dari Ustadz ada uh, pesan tersendiri ataupun penyemangat, silakan Ustadz sebagai closing statement. Ya, intinya gini sih. Bagaimana kemudian ketika kita niatkan untuk ibadah kepada Allah gitu ya, bagaimana nikah itu adalah ibadah yang terpanjang dan terlama gitu ya, maka tentunya dari awal kita harus tahu step by stepnya, langkah-langkahnya, melibatkan Allah di setiap langkahnya bahkan. Dan juga tips yang tidak kalah penting itu adalah jangan terlalu terbawa perasaan gitu. Karena kan ketika kemudian akhirnya punya kecenderungan yang berlebih, rasional kita tuh kadang-kadang tumpul atau bahkan sudah bisa dipastikan tumpul gitu ya. Nah, padahal yang harus kemudian difahami itu ketika akhirnya melibatkan Allah dan kemudian akhirnya setelah melibatkan Allah itu berdoa mohon kecenderungan dan segala macamnya, ya kita bukan kemudian akhirnya fokus menuntut Allah untuk menyediakan yang terbaik buat kita, tapi bagaimana kita menyiapkan diri kita juga
Karena Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran, al-muslimu lil muslimat, gitu ya. Jadi bagaimana orang-orang as-solihu solihat, gitu. Jadi orang-orang solih itu dengan orang-orang yang solih juga. Azani wizaniat, itu orang-orang pezina dengan pezina juga. Ya cerminan, gitu. Jodoh itu cerminan. Gitu. Makanya ketika kadang kita terlalu banyak menuntut pasangan, tar dulu, berkaca dulu, gitu ya. Kadang kita terlalu fokus menuntut istri kita atau misalnya calon pasangan kita untuk menjadi Fatimah Zahra. Gitu ya. Apakah kemudian kita sudah layak seperti Ali bin Abi Thalib? Gitu loh. Itu yang kadang-kadang kita lupakan. Gitu Mas. Baik, alhamdulillah. Itu tadi jadi pesan penutup ya dari Ustadz Fuad. Terima kasih banyak Ustadz sudah berkenan untuk sharing pengalamannya selama membersamai user-user di Tarofal Indonesia untuk nador ya di kawasan Bogor dan sekitarnya. Teman-teman yang di Bogor kalau nanti nador offline, nah bisa ketemu Ustadz Fuadi. Dan teman-teman semua yang mungkin baru kenal sama Tarofal Indonesia boleh kepoin bio Instagramnya ya. Di situ ada info lengkap di kliki.id/Tarofal Indonesia. Di situ lengkap mulai dari alur proses, kemudian juga terkait dengan download aplikasinya bagaimana, di mana kita ada di App Store, ada di Play Store, bisa di-download. Kemudian ikuti saja alur proses pendaftarannya ya. Cukup sediakan foto wajah, foto full body, sama KTP, karena KTP buat verifikasi data ya. Nah, nanti teman-teman semua bisa masuk ke aplikasi, bisa mulai mencari calon yang memang sesuai dengan kriteria. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak sudah membersamai live malam hari ini. Ustadz Fuadi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan memberikan paparan ilmu yang luar biasa. Insya Allah kita akan ketemu lagi ya di lain kesempatan dengan topik yang tak kalah menarik. Jazakallah khair Ustaz. Teman-teman semua, kita tutup agar berkah majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustaz, selamat melanjutkan aktivitas kembali, selamat istirahat teman-teman semua. Kalau ada insight malam ini pengen di-share, boleh banget di-share aja, tag @Ta'aruf Indonesia dan juga tag Instagramnya Ustadz Fuadi juga boleh, nanti kita repost. Semoga itu bisa menjangkau ke teman-teman yang lain agar kita bisa menyiarkan ta'aruf, biar ta'aruf ini menjadi metode pencarian pasangan muslim di Indonesia. Saya Zaki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.